Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah adik-adik, makhluk ciptaan Allah begitu indah di dunia ini. Tetapi manusia kadang melupakan nikmat dari Allah. Lupa bersyukur nikmat. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, rezeki yang kita dapatkan, barokah Allah mengalir, bertambah. Tetapi banyak orang yang melupakan kenikmatan Allah, termasuk waktu. Allahu Akbar. Masih banyak orang-orang yang agamanya Islam, mengaku Islam, tetapi tidak sholat. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Iqamah sudah berkumandang, masih sibuk, entah aktivitasnya apa, entah pekerjaannya apa. Tahu adik-adik, orang yang tarkis sholat, meninggalkan sholat, luar biasa. Ketika sudah wafat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah memakai keranda, dibawa ke kuburan, ke makamnya. 1, 2, 3, semua makhluk Allah bersedih. Ini loh, ada manusia, salah satu makhluk Allah yang sudah diambil nyawanya, tinggal jasadnya. Dia akan menemui 2 malaikat nanti di alam kubur. Bukan kuburan loh ya, tapi alam kubur. Kalau kuburan, adik-adik tidak perlu takut. Di sana ada kuburan, di sana ada kuburan, seperti itu. Tetapi kalau alam kubur, hanya Allah yang tahu. Alam barzah, hanya Allah yang tahu. Manusia tidak tahu di mana alam itu. Di alam barzah, orang yang sudah meninggal dunia akan didatangi oleh 2 malaikat, makhluk ciptaan Allah yang bertakwa, yang terbuat dari nur alias cahaya. Adik-adik tahu siapa? Betul, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Orang yang soleh, dia tanya, biasanya bisa dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan mas, kami malaikat Munkar dan ini malaikat Nakir, bertugas menanyaimu. Anak yang soleh bisa menjawab, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia bisa menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Man Nabiyuka, siapa nabimu? Rasul Muhammad Al-Mustafa, nabiku. Apa agamamu? Islam. Apa kitabmu? Al-Quran. Di mana kiblatmu? Ka'bah Baitullah. Tetapi adik-adik, kalau anak yang tidak soleh, tarkis sholah, meninggalkan sholat, tidak baik sama orang tua, bahkan durhaka, tentu nonsen kalau berhasil. Nggak mungkin berhasil. Ditanya oleh malaikat dengan wujud wajah yang menyeramkan. Hei fulan, kamu manusia, agamamu Islam. Iya malaikat, aku Islam. Siapa nabimu? Nggak bisa jawab. Tuhanmu? Apalagi? Sholat nggak? Nggak pernah sholat. Subuh? Kesiangan. Zuhur? Kerepotan. Asar? Di perjalanan. Maghrib? Kecapean. Isya? Ketiduran. Ini orang yang meninggalkan sholat. Ketika sudah ditanya malaikat, dia mendapatkan siksa kubur. Antara tanah satu dan yang lain menghimpit. Depan belakang menghimpit. Ditanyai, tidak bisa jawab. Ketika itulah makhluk bernama manusia ini mendapatkan celaka, mendapatkan siksa kubur. Ketika sudah duduk dia di alam kubur, sudah berbaring, dia didekatin ular yang sangat dahsyat, besarnya seperti pohon kita, pohon yang sering kita lihat itu. Karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ular ini bernama Sujaul Aqra, ular yang akan menerkam, mencercam, mencabik-cabik, dan akan melilit mayat yang meninggalkan sholat. Kalau kakak tanya kepada kalian semuanya, sama kalian, apakah pengen berteman dengan Sujaul Aqra, ular yang mengerikan? Tentu jawabannya tidak. Ularnya gede sekali, besar, seperti pohon kelapa. Panjangnya 2 bulan perjalanan. Coba kalau kita berjalan dari kota Jogja ini sampai kota mana ya? Kalau 2 bulan perjalanan tanpa putus-putus, tanpa istirahat.
besarnya ular seperti leher unta. Berarti memang besar seperti pohon. Sehingga kakek atau nenek kita sejak dulu sudah mewanti-wanti, memberikan nasihat. Cucu, ayo sholat. Emang kenapa kek kalau enggak sholat? Kalau enggak sholat, nanti kamu akan ditemani seekor ular yang besar. Apa nama ular itu kek? Ular ini bernama Syujaul Aqra, ular yang mengerikan. Adik-adik, Syujaul Aqra mengalahkan ular yang ada di dunia. Ular kobra kalah, lebih ganas, lebih mengerikan Syujaul Aqra. Ular sanca lewat, lebih mengerikan ular Syujaul Aqra. Ular piton kalah, Syujaul Aqra lebih mengerikan. Ular anaconda kalah. Ular apapun tidak ada yang bisa mengalahkan keganasan ular Syujaul Aqra yang mengerikan. Ditanya, seorang mayat kaget. Kamu siapa? Aku, Syujaul Aqra. Syujaul Aqra itu apa? Aku yang akan menerkam kamu di alam kubur. Kenapa? Kamu ketika di dunia tidak pernah sholat. Syujaul Aqra sudah di sampingnya. Ketika disuruh noleh, hei mayat, lihat aku. Takut. Gak boleh takut. Takut. Ayo. Aku minta temen. Gak bisa. Bisa. Enggak. Ayo, bisa. Enggak. Bisa. Enggak. Ternyata mayatnya juga ketakutan. Ayo lihat. Iya, sabar. Perlahan-lahan si mayat melihat siapa gerangan ular yang menakutkan tadi. 1, perlahan-lahan 2, 3. Setelah hitungan ketiga, kagetnya minta ampun. Shock. Menjadi orang yang sangat kaget. Ular Syujaul Aqra sudah di mukanya, di depan wajahnya. Hei manusia yang meninggalkan sholat. Ada apa? Kamu mendapatkan siksa kubur. Aku enggak ingin. Ini sudah terlanjur di alam barzakh. Aku pengen hidup lagi, pengen sholat lagi. Enggak bisa. Tolong ya Allah, bisa. Enggak bisa. Bisa. Enggak. Bisa. Enggak. Ternyata mayatnya pun kasihan sekali. Tubuhnya sudah dililit ular Syujaul Aqra dan dia menyesal ingin kembali ke dunia, bisa hidup lagi untuk melaksanakan, menegakkan sholat 5 waktu itu. Ya, aku pengen sholat. Adik-adik, jangan pernah meninggalkan sholat. Ajak orang tua kita berjamaah, ajak saudara-saudara kita berjamaah, ajak teman-teman kita berjamaah. 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 tambah 1 27 derajat pahala yang kita dapatkan. Luar biasa, anak Islam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.